Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam serial kajian akidah. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat. Di pertemuan pertama kita telah mengkaji tentang pembuktian sederhana, yaitu pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala berdasar pada burhan syukur nikmat atau sebuah dalil yang mengantar kita pada keberadaan Sang Pemberi anugerah. Di pertemuan kedua kita mengkaji tentang pembuktian yang bersifat rasional, yaitu di mana kita dengan bukti-bukti sederhana sampai pada keberadaan wajibul wujud atau keberadaan sebuah wujud yang tidak bergantung pada apapun. Kemudian di pertemuan ketiga kita telah membahas secara sederhana tentang sifat-sifat Allah, dan kita telah sampai pada sebuah keyakinan berdasar pada dalil-dalil rasional bahwa sifat Allah ya zatnya itu. Artinya tidak ada perbedaan antara zat dan sifat Allah. Sifatullah ainu dzatih. Sifat Allah ya zatnya itu. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan secara khusus membahas tentang bukti-bukti tauhid atau dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpijak pada wajibul wujud, kita hendak membuktikan bahwa wajibul wujud tidak mungkin lebih dari satu. Nah, seperti biasa kita akan baca teks, kemudian hal-hal yang nanti perlu dijelaskan akan dijelaskan. Jadi pertemuan yang keempat ini secara khusus kita akan membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau bahwa wajibul wujud tidak mungkin lebih dari satu. Ada dua bukti dan dalil sederhana seputar keesaan Allah Subhanahu wa taala atau seputar tauhid. Pertama adalah dalil yang dikenal dengan dalil tamanu yang artinya kontradiksi. Dalil ini biasa dibawakan oleh ulama kalam atau mutakallimin. Dan yang lain adalah pembuktian yang dilakukan oleh para filsuf atau dalam istilah disebut para hukama, yang mengacu pada istilzamut tarkib. Artinya kalau seandainya wajibul wujud itu lebih dari satu, maka akan meniscayakan ketersusunan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah kita akan bahas dua dalil ini, satu dalil dari al-mutakallimin atau para ulama kalam, dan dalil lain dari para hukama atau para filsuf. Kita akan masuk pada dalil mutakallimin. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat. Meskipun ini ayat, namun ayat ini bersifat rasional. Ayat berbunyi, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Terjemahan sederhananya adalah bahwa seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan, artinya ada lebih dari satu Tuhan, la fasadata, maka keduanya akan rusak, akan binasa. Ayat berlanjut, fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, pemilik atau pengatur arasy, dari apa yang mereka sifatkan. Artinya ayat ini hendak membuktikan bahwa seandainya ada dua Tuhan, jangankan tiga, jangankan empat,
seandainya ada dua Tuhan atau Tuhan-Tuhan selain Allah, maka sistem langit dan bumi akan binasa. Kemudian kita akan mendengar bagaimana para ulama kalam menjadikan ayat ini menjadi sebuah teks dalil rasional. Kita baca pembuktiannya. Jika Allah mempunyai sekutu, maka akan meniscayakan kerusakan dalam sistem keberadaan. Artinya, jika Tuhan A, ini langsung pada contoh, jika Tuhan A berkehendak untuk menciptakan sebuah benda yang bergerak, sedang Tuhan B menghendakinya benda tersebut untuk tidak bergerak, maka pada saat yang sama benda itu bergerak dan tidak bergerak. Jadi seandainya di keberadaan ini ada dua Tuhan, maka sistem keberadaan akan hancur. Sebagai contoh lain namanya, seandainya Tuhan A menghendaki untuk mencipta saya, berarti saya harus ada. Sementara Tuhan B tidak menghendaki untuk mencipta saya, berarti saya harus tidak ada. Dan kalau seandainya dua Tuhan itu sama-sama Tuhan dan sama-sama punya kuasa penuh, yang satu hendak menciptakan saya, yang satu tidak punya kehendak untuk mencipta saya, maka pada saat yang sama saya harus ada dan harus tidak ada. Dan ini yang disebut dengan lahirnya kontradiksi. Sama juga seandainya umpamanya di alam semesta ini, kenapa di Al-Quran dikatakan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sebagai contoh umpamanya Tuhan A menghendaki untuk menciptakan untuk menerbitkan matahari dari timur, sementara Tuhan B menghendaki untuk menerbitkan matahari dari barat, maka matahari harus terbit juga dari barat juga dari timur. Tuhan A menghendaki hujan turun, Tuhan B tidak menghendaki hujan turun, maka pada saat yang sama juga harus turun hujan, juga hujan tidak turun. Hal ini mustahil. Artinya seandainya ada dua Tuhan, maka akan lahir kontradiksi. Dan hal ini secara rasio terbukti mustahil atau tidak mungkin. Nah, apabila kehendak salah satunya, maksudnya salah satu Tuhan di sini, apabila kehendak salah satunya yang terlaksana, maka akan berkonsekuensi pada tarjih bila murajjih, atau kelemahan salah satunya, yang keduanya mustahil bagi Tuhan. Nah, sebagai contoh umpamanya, seandainya kemudian ketika Tuhan A umpamanya menghendaki benda ini bergerak, Tuhan B menghendaki benda ini tidak bergerak. Seandainya akhirnya benda ini bergerak, artinya keputusan Tuhan A yang terlaksana, maka ini akan mendatangkan atau berkonsekuensi pada tarjih bila murajjih. Artinya apa alasan kalau dua-duanya ini sama-sama Tuhan dan sama-sama berkuasa dan sama-sama tidak terbatas oleh apapun, maka apa yang menyebabkan kemudian kok kehendak Tuhan A yang terlaksana dan kehendak Tuhan B tidak terlaksana, kalau seandainya kemampuannya ini adalah sama. Tapi kalau kemampuan salah satunya ini bergantung pada kemampuan yang lain, artinya salah satunya ini lebih berkuasa daripada yang lain, maka sebenarnya yang bergantung itu bukanlah Tuhan, artinya tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Artinya kalau sama-sama Tuhan, berarti kehendak masing-masing Tuhan ini apapun, kapanpun harus terlaksana. Nah, seandainya ada yang tidak terlaksana, ini meniscayakan tarjih bila murajjih. Apa yang menyebabkan keputusan salah satu Tuhan ini terlaksana, kemudian yang lain tidak, padahal sama-sama berkuasa, sama-sama kuat, sama-sama tidak, tanda kutip katakanlah, bergantung pada apapun. Dalil mutakallimin ini cukup sederhana,
namun sangat rasional dan juga berdasar pada ayat Al-Quran. Artinya kalau seandainya memang ada dua Tuhan saja, apalagi kalau tiga, apalagi kalau empat, maka sistem keberadaan ini akan hancur dan binasa. Saya kira dalil dari mutakallimin ini atau ulama kalam ini cukup jelas. Kalau ada dua Tuhan, maka hal ini akan meniscayakan lahirnya kontradiksi. Itu yang oleh para mutakallimin disebut dengan tamanu. Kemudian kita akan melangkah pada dalil hukama atau para filsuf. Dalil mereka seperti ini. Jika dalam keberadaan terdapat dua wajibul wujud, para filsuf biasanya bermainnya pada wajibul wujud. Jika dalam keberadaan terdapat dua wajibul wujud, maka hal ini akan menjadikan keduanya sebagai mumkinul wujud. Jadi memang wajibul wujud harus satu. Kalau seandainya wajibul wujud itu dua saja, maka hal ini akan meniscayakan wajibul wujud untuk menjadi mumkinul wujud. Keterangannya, apabila ada dua wajibul wujud, maka haruslah ada sesuatu yang membedakan satu dari yang lain. Karena jika tidak ada pembeda, maka tidak terwujud itsnainiyah. Jadi dalil berangkat dari sini. Kalau seandainya wajibul wujud ada dua, maka antara satu wajibul wujud dengan wajibul wujud yang lain harus ada pembeda. Karena kalau tidak ada perbedaan sama sekali, berarti itu bukan dua hal tapi satu hal. Jadi kalau memang ini dua hal, maka harus ada yang membedakan antara satu dan yang lain agar terwujud itsnainiyah, keduaan. Karena kalau dalam segala hal sama, ya sebenarnya itu bukan dua hal tapi satu hal. Dan jika ada pembeda, lanjutan dalilnya, maka hal ini akan memastikan ketersusunan setiap wajibul wujud dari hal yang membedakan antara satu dengan yang lain dan kesamaan keduanya dalam wujubul wujud. Artinya, kalau seandainya wajibul wujud ada dua, maka ini meniscayakan wajibul wujud itu tersusun dari bagian-bagian. Karena apa? Karena harus ada faktor pembeda. Berarti keduanya sama dalam hal wujubul wujud, bahwa keberadaan mereka tidak bergantung pada apapun, dan harus ada yang membedakan. Apa yang membedakan antara satu dan yang lain ini? Dan kalau begitu, berarti wajibul wujud itu tersusun. Artinya dia wajibul wujud ditambah dengan faktor pembeda yang membedakan antara satu dengan yang lain. Dan ini kemudian meniscayakan wajibul wujud tersusun. Dan jika tersusun, maka dia bukan wajibul wujud. Artinya dalil hukama mengatakan bahwa seandainya ada dua wajibul wujud, maka keduanya akan menjadi mumkinul wujud. Mengapa? Karena pasti keduanya akan menjadi tersusun, karena harusnya ada faktor pembeda antara satu dan yang lain. Padahal telah kita buktikan bahwa wajibul wujud itu non heterogen, tidak tersusun, dan setiap yang tersusun pastilah bukan wajibul wujud. Jadi inilah dua dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau bahwa wajibul wujud itu tidak boleh lebih dari satu. Karena kalau wajibul wujud dua, menurut para mutakallimin sesuai dalil yang dijelaskan tadi, akan melahirkan kontradiksi yang jelas kemustahilannya. Dan kalau kita pakai dalil hukama, seandainya wajibul wujud ada dua, maka wajibul wujud serta-merta akan menjadi mumkinul wujud. Dari dua dalil ini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, dan wajibul wujud tidak boleh lebih dari satu. Kita akan melangkah lebih jauh untuk lebih dalam masuk pada makna-makna yang terkandung dalam tauhid. Artinya, setelah lewat dua dalil sederhana tadi, kita sampai bahwa Tuhan itu esa, satu, ya,
artinya kita sampai pada tauhid. Nah, tauhid sendiri ini mempunyai makna-makna. Karena ada sebagian yang salah memaknai tauhid. Salah dalam memaknai tauhid akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu nanti bergantung kepada yang lain. Kita akan ikuti bersama makna-makna yang terkandung dalam tauhid. Yang pertama adalah tauhid dalam zat, yakni tidak berbilangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya satu, wajibul wujud ya satu, tidak mungkin dua, bukan tiga, bukan empat dan seterusnya. Kemudian di antara makna tauhid dalam zat itu karena dia esa dan karena dia hanya satu-satunya, maka ini meniscayakan bahwa wajibul wujud atau Allah tidak boleh seperti apapun. Karena kalau ada yang seperti Allah, berarti dia bukan satu, berarti dia dua. Di antara makna tauhid adalah Allah harus laisa kamitslihi syai'un, karena dia adalah satu-satunya. Keberadaan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari makna ini, karena dia esa, karena dia satu, karena tidak ada duanya, maka dia artinya konsekuensi logisnya dia tidak boleh seperti apapun. Tidak boleh ada yang menyerupainya, yang menyamainya. Karena itu kita baca di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Jadi ayat Al-Quran ketika mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ketika orang kemudian menyelami dengan makna-makna, dengan akal dan rasionya, dia akan sampai pada makna ini. Seperti di mana akal kita dengan mudah sampai pada wajibul wujud. Akal kita dengan mudah sampai bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Dan dengan dua dalil tadi itu, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun ini tidak boleh lebih dari satu. Dan ketika keberadaan yang ini satu-satunya dan tidak ada duanya, maka konsekuensi logisnya atau makna yang lahir dari keterangan ini adalah bahwa dia tidak boleh seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak boleh ada saingannya. Dalam hal apapun tidak ada yang menyaingi Allah SWT. Tidak dalam kekuatannya, tidak dalam ilmunya, tidak dalam kuasanya, tidak dalam apapun. Dia adalah yang maha segala-galanya dan tidak ada yang seperti dia. Bahkan dalam esensi wujud pun tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Karenanya kita tidak akan pernah paham seperti apa sebenarnya wujud Allah SWT. Jadi kita hanya mampu sampai pada keberadaan yang maha segala-galanya, yang tidak bergantung pada apapun. Tapi kita tidak akan pernah sampai seperti apa sih zat Allah itu. Kita tidak akan pernah sampai. Karena dia tidak seperti apapun. Dan bahwa dia tidak seperti apapun ini pun kita yakini berdasarkan dalil yang telah kita fahami bersama. Jadi bahwa kita tidak akan pernah sampai pada seperti apa zat Allah ini pun kita buktikan secara rasional. Karena dia tidak bergantung pada apapun, maka dia tidak boleh ada duanya. Ketika dia tidak ada duanya, maka dia tidak seperti apapun. Ketika dia tidak seperti apapun, maka kita tidak akan pernah bisa paham seperti apa sebenarnya dia. Tapi kita telah sampai pada keyakinan bahwa keberadaan yang tidak bergantung pada apapun dan tidak seperti apapun ini ada. Kita hanya bisa memahami keberadaannya, tapi seperti apa, bagaimana, kita tidak akan pernah mampu memahaminya. Karena konsekuensi logis daripada makna tauhid adalah bahwa dia laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti apapun. Bayangkan dia keberadaan yang tidak pernah tidak ada, tidak pernah dimulai dengan ketiadaan. Sementara keberadaan yang kita kenali adalah keberadaan yang semuanya pernah tidak ada, terjadi perubahan, bisa binasa, bisa rusak dan lain sebagainya, bisa berubah-ubah. Keberadaan yang dari satu waktu ke waktu yang lain itu tidak sama. Kita biasa kenal dengan keberadaan-keberadaan yang seperti itu. Tapi keberadaan yang tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kepunahan atau kefanaan, kita tidak pernah mengenalnya. Kita tidak pernah tahu itu. Makanya kita tidak akan pernah paham seperti apa keberadaan ini.
Itu makna yang pertama, artinya bahwa wajibul wujud tidak berbilang, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat, dan karena dia adalah keberadaannya seperti itu, maka konsekuensi logisnya laisa kamitslihi syai'un dan lam yakun lahu kufuwan ahad. Dua, di antara makna tauhid adalah bahwa dia ini sebenarnya sama dengan konsekuensi logis tentang wajibul wujud. Artinya ketika kita meyakini bahwa Allah itu esa, kita juga meyakini keesaan zatnya ini adalah sebagai zat yang tidak tersusun dari bagian-bagian. Bahkan zat Allah tidak boleh terdiri dari bagian-bagian. Karena kalau dia tersusun, karena setiap yang tersusun pastilah bergantung pada bagian-bagiannya. Jadi di antara makna tauhid adalah bahwa katakanlah kita sudah sampai bahwa ini satu, tapi yang satu ini pun tidak boleh merupakan satu unit yang kemudian dia mempunyai bagian-bagian. Jadi dia esa, tunggal dan non heterogen, ghairu murakkab, tidak tersusun dari apapun. Tiga, di antara makna tauhid adalah makna tauhid dalam sifatnya, artinya sifat-sifat Allah ya zatnya itu. Sifat-sifat tidak boleh merupakan sesuatu yang lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah konsekuensi logis daripada makna tauhid. Dan ini telah kita bahas dalam pertemuan yang ketiga. Nah, karena seandainya sifat-sifat Allah itu bukan zatnya, maka hal itu akan melahirkan heterogenitas. Kan kita bahas kemarin kan, sekedar refresh saja bahwa kalau seandainya sifat itu bukan zat dan sifat itu berada di dalam zat, maka hal ini akan meniscayakan zat Allah tersusun. Dan sudah kita buktikan wajibul wujud non heterogen, tidak tersusun dari apapun. Atau akan berkonsekuensi pada keberbilangan. Seandainya sifat itu bukan zat dan berada di luar zat dan berpredikat wajibul wujud juga seperti zat, maka wajibul wujud menjadi lebih daripada satu. Padahal baru saja kita buktikan bahwa wajibul wujud tidak mungkin lebih daripada satu. Atau konsekuensi lainnya, yaitu kalau seandainya sifat itu adalah bukan zat Allah itu sendiri, maka akan melahirkan konsekuensi kebergantungan. Sudah kita bahas juga bahwa kalau seandainya sifat itu di luar zat dan berpredikat mungkinul wujud yang keberadaannya bergantung pada wajibul wujud, berarti dalam hal ini akhirnya kalau sifat-sifat itu adalah sesuatu yang bergantung pada wajibul wujud, kemudian wajibul wujud mendapatkan sifat dari ciptaannya atau dari yang bergantung padanya, berarti wajibul wujud bergantung pada mungkinul wujud. Yang keempat, jadi saya ulang lagi, seandainya sifat-sifat Allah bukan zatnya, hari ini akan melahirkan heterogenitas, keberbilangan atau kebergantungan. Dan sudah kita jelaskan. 4. Tauhid af'ali atau tauhid dalam af'al. Yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala atau wajibul wujud dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, ia tidak bergantung dan tidak perlu pada selain dirinya. Jadi Allah sebenarnya dalam hal apapun tidak pernah bergantung kepada selainnya. Itu makna daripada tauhid af'ali. Di antara makna tauhid af'ali ada makna yang sangat dalam, artinya bahwa hanya dialah yang dapat berbuat dan berpengaruh secara independen. Jadi karena wajibul wujud tidak bergantung pada apapun, dan selain wajibul wujud bergantung mutlak kepada wajibul wujud, maka pada hakikatnya satu-satunya keberadaan yang bisa berpengaruh, bisa melakukan hal-hal secara independen dan tidak bergantung pada apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu
selalu dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bergantung pada wajibul wujud. Nah, makna ini nanti akan kita bahas lebih jauh berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang masalah apakah ketika dikatakan bahwa satu-satunya zat yang berpengaruh secara independen hanya Allah. Nah, bagaimana kita kemudian menerjemahkan atau menafsirkan perbuatan-perbuatan hamba? Kalau hamba ini adalah wujud-wujud yang tidak bergantung kepada Tuhannya dalam segala hal, termasuk dalam perbuatannya, termasuk dalam niatnya. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan antara perbuatan-perbuatan hamba dengan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti ini akan kita bahas dalam masalah takdir, yang insya Allah itu bahasan berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang ke-5. Nanti kita akan bahas bagaimana sementara hamba ini bergantung sepenuhnya kepada Allah, namun hamba ini ketika berbuat perbuatan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah, dia juga layak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makna tauhid dalam af'al, hanya dialah yang dapat berbuat dan berpengaruh secara independen. Para makhluk tidak akan pernah dapat terlepas dari kebergantungan mereka pada zat Allah. Dengan kata lain, dalam segala hal mereka senantiasa dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya kita ini selain Allah itu dalam segala hal itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang kemudian akan menyisakan banyak pertanyaan dalam bab perbuatan-perbuatan manusia. Bagaimana ketika manusia kemudian berbuat perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, katanya selain Allah itu bergantung kepada Allah SWT. Bagaimana sementara dia bergantung, dia berbuat keburukan dan kejahatan. Nah, ini memang menjadi polemik tentang perbuatan manusia ini di antara para mutakallimin yang cukup panjang dan mungkin sampai saat ini. Tapi insya Allah kita akan bahas berdasarkan ajaran Ahlul Bait alaihimussalam tentang bagaimana kita bisa memahami meskipun manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap manusia layak untuk menerima siksa ketika mereka berbuat buruk. Nah, di antara makna tauhid af'ali adalah bahwa dalam mencipta hanya Dia, tidak ada yang mencipta selain Allah. Dan dalam mengatur ciptaannya juga tidak ada yang berhak untuk mengatur ciptaannya selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna tauhid af'ali adalah makna bahwa Dialah sang pencipta, Dialah sang pengatur, dan hanya Dialah yang berhak mengatur. Karena keberadaan ini adalah miliknya, keberadaan ini darinya, keberadaan ini bergantung padanya, maka tidak ada yang lebih berhak untuk mengatur keberadaan ini selain Dia. Itu juga di antara makna tauhid af'ali. Nah, kemudian yang terakhir adalah tauhid ibadi atau tauhid dalam ibadah. Jadi karena Dia yang maha segala-galanya dan semua bergantung padanya, maka hanya Dialah yang boleh dan layak disembah atau diabdi. Ini makna yang tersirat dalam ayat yang sering kita baca dalam sholat-sholat fardu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tentang tauhid ini masih ada banyak makna-makna. Namun beberapa makna yang telah kita bahas ini adalah makna-makna yang penting, dan hal-hal lain bisa terurai dengan makna-makna yang telah kita bahas dalam pertemuan ini. Nah, selanjutnya izinkan saya membaca beberapa riwayat singkat saja sebagai
penutup dalam rangka apa yang telah kita buktikan secara rasional itu pada hakikatnya tidak bertabrakan dengan apa yang menjadi keterangan ayat-ayat Allah, menjadi keterangan dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, berikut sabda dan keterangan yang sampai dari Ahlul Bait yang suci alaihimussalam. Artinya selama rasio itu sampai pada kebenaran yang jernih, yang betul-betul bersifat rasional, maka kita meyakini bahwa tidak ada temuan rasio yang bertentangan dengan ayat Allah. Tidak ada temuan nalar yang bertentangan dengan sabda Ar-Rasul atau sabda para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika berbicara tentang tauhid, beliau berkata seperti ini: At-tauhid alla tatawahhamahu. Dari tauhid artinya engkau jangan pernah membayangkan zat Allah dengan kemampuan berpikirmu yang terbatas. Artinya akal kita memang bisa sampai pada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, tapi akal kita terlalu lemah untuk bisa sampai pada seperti apa sebenarnya zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang kita bayangkan, yang kita gambarkan, yang kita pikirkan tentang zat Allah, pasti kita akan sampai pada sesuatu yang keliru, atau kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Jadi harusnya ketika kita sudah paham lewat akal kita bahwa wajibul wujud adalah keberadaan yang tak bergantung pada apapun dan dia tidak terbatas, maka fahamilah bahwa kapasitas yang terbatas seperti kita ini tidak akan mungkin menjangkau sesuatu yang tak terbatas. Dan bahwa kita tidak mampu menjangkaunya itu kita yakini secara rasional. Karena itu ketika kita tidak memikirkan zat Allah, itu adalah sesuatu yang kita pahami bahwa memang tidak mampu. Sama seperti orang tidak akan pernah ada orang yang olahraga untuk bisa mengangkat gunung karena dia tahu bahwa mengangkat gunung itu di luar kemampuannya. Tidak ada orang yang kemudian olahraga menguatkan otot-ototnya dalam rangka mengangkat gunung. Ini sebagai sebuah contoh. Atau tidak pernah ada orang yang memikirkan bagaimana dengan berbagai macam teknik dan cara bagaimana kita memasukkan air lautan itu dalam satu gelas air mineral ini. Tidak ada orang yang berupaya karena dia tahu bahwa ini masalah kapasitas. Bukan masalah kita tidak mampu, tapi masalah kapasitas, bahwa memang kapasitas gelas ini tidak mungkin menjangkau seluruh air di lautan. Karena itu Imam Ali berkata, at-tauhid alla tatawahhamahu. Ketika Anda sampai pada tauhid, maka Anda seharusnya sudah paham bahwa Anda tidak akan pernah sampai pada seperti apa sebenarnya zat Allah. Dan ketidakmampuan kita ini pun kita buktikan secara rasional. Karena dia tidak bergantung pada apapun, maka dia tak terbatas. Maka yang bergantung dan terbatas seperti kita hamba ini tidak akan pernah mungkin menjangkau sesuatu yang tak terbatas. At-tauhid alla tatawahhamahu wal adlu alla tattahimahu. Yang Mali melanjutkan sabdanya, dan keyakinan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan pernah nuduh hal-hal yang aneh pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam berjalannya kehidupan di alam dunia ini ada banyak hal-hal yang mungkin menurut akal kita kenapa begini, kenapa begitu. Mungkin kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi wabah penyakit, kenapa ada bayi yang lahir cacat, ada banyak pertanyaan yang kadang-kadang hanya karena keterbatasan ilmu kita kemudian kita berani menuduh bahwa wah, Allah tidak adil. Mengapa Allah berbuat seperti ini kepadaku? Mengapa Allah menimpakan hal ini kepada umat manusia umpamanya? Kenapa Allah membiarkan terjadinya wabah? Kenapa Allah membiarkan terjadinya bencana-bencana? Mengapa Allah membiarkan orang-orang itu untuk berbuat zalim kepada yang lain? Nah, ketika kita sudah sampai pada wajibul wujud yang tidak bergantung pada apapun, yang akhirnya kita akan sampai pada bahwa wajib wujud adalah zat yang maha sempurna, karena dia tidak bergantung pada apapun, maka
kita tidak boleh berusaha untuk memahami seperti apa zatnya, karena itu di luar jangkauan kita. Sebagaimana kita tidak mampu menjangkau seperti apa zat Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan yang juga merupakan zat Allah Subhanahu wa taala, tadi kan sifatullah ainu dzatih, itu juga sesuatu yang tidak akan pernah terjangkau dengan kita. Jadi kalau kita tidak paham, itu boleh jadi karena keterbatasan ilmu kita. Mungkin ketika suatu saat nanti dibuka hikmahnya dan jawabannya oleh Allah, kita akan paham, oh ternyata bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi intinya kita jangan pernah menuduh hal yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kehidupan ini kita melihat hal-hal yang dalam kemampuan akal kita yang terbatas ini, kita memahaminya sebagai sesuatu yang katakanlah tidak adil. Dalam riwayat lain dijelaskan dari Imam Baqir alaihi salam, iyyakum wattafakkur fillah. Kamu boleh berpikir, tapi kamu jangan habiskan waktumu untuk berpikir sesuatu yang di luar kemampuan dan kapasitasmu. Jangan kau berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Walakin idza aradtum an tanzuru ila 'azamatih fanzuru ila 'azimi khalqih. Kata beliau, kalau kamu ingin memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, cukup kamu pahami dan selami keagungan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah ini luar biasa. Bahkan umat manusia ilmunya belum menjangkau 0, sekian persen dari makhluk-makhluk Allah ini. Artinya kita masih punya banyak hal yang perlu kita ketahui tentang makhluk-makhluk Allah. Dan ini pun tidak akan pernah tuntas karena keterbatasan ilmu kita. Jadi habiskan waktu kita untuk memahami hal-hal yang mungkin kita pahami, dan darinya kita akan memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluknya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berwasiat kepada salah seorang sahabatnya, dalam hal ini Muhammad bin Muslim, dan dia berkata begini, ya Muhammad, innan nas la yazalu bihimul mantiq hatta yatakallamu fillah. Wahai Muhammad, orang-orang itu mereka masih punya logika, artinya masih bisa menggunakan akalnya atau mantiknya. Kapan mereka sudah tidak mampu? Ketika mereka mencoba untuk berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka sudah melampaui batas. Mereka hendak membahas sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan mantiknya atau akalnya. Fa idza sami'tum dzalik, kalau kamu melihat ada orang-orang berani melampaui batas itu dan berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-wahid, yang maha esa, alladzi laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti apapun. Jadi apapun yang kamu pikirkan, yang kamu kaji, pasti Allah tidak seperti itu. Al-Imam Baqir alaihissalam menegaskan, takallamu fi kulli syai'in, silakan Anda berbicara tentang segala hal, wala tatakallamu fi dzatillah. Namun jangan pernah bicara tentang zat Allah, karena itu di luar kemampuanmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam pertemuan keempat ini tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala berikut makna-makna tauhid akan semakin menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.